Bab 064. Saat itu di dalam mobil saat tengah perjalanan menuju ke rumah sakit Amira terus menoleh ke arah suaminya dengan sesekali mengendus wangi bunga segar di pangkuannya. Sebenarnya sangat jarang Faris melakukan hal seperti ini, membawa bunga dan juga memberi kejutan. Maksudnya Faris itu mempunyai cara romantis yang berbeda. Terima kasih ya, bunganya. Faris yang tengah menyetir mobil mengangguk. Tapi, tumben kamu kasih aku bunga. Amira menatap suaminya dengan mata berbinar. Biasanya kan aku dikasih gombalan, tambahnya kemudian. Faris yang sedang menyetir mobil langsung menepikan mobilnya di pinggir jalan yang cukup sepi di bawah pohon yang rindang. Setelah beberapa saat mobil terparkir, Faris kemudian menatap Amira dengan intens. Laki-laki itu kemudian menarik nafas berat. Suka kan bunganya? Amira mencium bunga itu sekali lagi kemudian mengangguk. Suka banget. Selama mereka menikah Faris sama sekali tidak pernah memberinya bunga. Bahkan satu kali pun. Amira lalu menatap suaminya tidak percaya. Ya ampun, ini benar-benar pertama kalinya Faris memberinya bunga. Kamu tahu? Enggak, sambar Amira cepat. Bentar dulu, aku belum selesai ngomong. Amira pun tersenyum dan dia siap untuk mendengarkan suaminya. Silahkan Pak, candanya. Lagi-lagi Faris menghela nafas. Kamu itu harusnya bersyukur. Bersyukur. Untuk. Ya harus bersyukur, karena perempuan pertama yang aku kasih bunga itu kamu. Iya, tatap Amira kaget, mengerjap beberapa kali. Terus-terus lanjutin, ucapnya penasaran. Soal cinta pertama yang kita bahas tadi pagi, yaitu jawabannya. Amira seketika terperangah. Maaf Pak, maksudnya gimana, gimana? Entah kenapa jantung Amira serasa dipompa cepat. Apa kaitannya cinta pertama sama kenyataan kalau aku perempuan pertama yang dikasih bunga? Amira menunggu jawaban dari Faris dengan hati berdebar. Namun laki-laki di hadapannya ini masih bungkam dengan raut tidak terbaca seolah menyuruh dirinya untuk menerka sendiri jawaban dari pertanyaannya tadi. Jawab dong, ujar Amira. Sayang, kamu tadi panggil aku apa? Sayang. Faris tersenyum. Jadi, kaitannya aku wanita pertama dikasih bunga sama cinta pertama itu apa? Amira seketika meneguk ludahnya kaku. Jangan-jangan, tidak mungkin. Seorang mantan artis yang banyak melakukan adegan bersama perempuan cantik. Ini serius? Tanya Amira heboh. Faris mengangguk pelan membuat jantung Amira semakin dak-dik-dukser, kalau kata netizen melebihi anak SD umur 10 tahun yang sudah pakar tentang cinta dan segala hal lainnya. Iya. Nggak mungkin, jangan bikin aku GR. Nggak. Ih, masak sih seorang Faris cinta pertamanya sama seorang. Tapi, nyatanya seperti itu, sambar Faris. Rasanya Amira jadi ingin memanggil nama suaminya ini. Kamu ngomong gini karena ngerasa bersalah soal tadi pagi, kan? Terka Amira. Lagi-lagi Faris menggeleng pelan. Ih, Faris, tuh, kan? Amira benar-benar ingin menyebut nama suaminya ini. Faris kemudian terkekeh mendengar Amira menyebutnya seperti itu. Ini pertama kali mendengar Amira memanggilnya dengan nama. Apa kamu bilang? Kamu gak bohong kan, Faris? Faris kemudian tertawa. Ya ampun Mir, kok lucu banget sih kita berdua. Kayak anak kecil tahu gak? Kata siapa? Kata netizen yang sering komen di film-film, canda Faris. Gak usah bercanda, aku mau dengar ucapannya langsung dari mulut kamu. Setelah itu dengan cepat Faris melepas seatbeltnya. Ia kemudian mendekat dan membisikkan sesuatu di telinga Amira, yang mana bisikan itu hanya mereka berdua yang tahu. Mendengar hal tersebut lantas Amira tersenyum sumringah. Aku juga sama. Aku tahu. Jawab Faris. Aku tahu segalanya tentang kamu. Iya Faris. Mir. Apa sih Riz? Merasa greget Faris langsung menarik tengkuk istrinya dan melakukan ritual mesra. Aku suka dipanggil begitu. Tapi, kalau di depan orang banyak jangan gini ya manggilnya, ujarnya setelah ciuman mereka selesai dengan senyum yang mengembang. Perempuan itu lantas mengangguk pelan.
Mobil melaju menuju perjalanan ke rumah sakit. Amira tak henti-hentinya tersenyum-senyum bahagia sembari mengelus perutnya yang buncit dengan lembut. Agaknya anak yang ada di dalam kandungannya juga merasa senang karena akhirnya sang ayah mau menemani ibunya untuk melakukan pemeriksaan karena sedari tadi ia merasa gerakan-gerakan malaikat mungilnya sangat terasa dari dalam perut. Calon ayah muda itu juga sesekali tak henti-hentinya memandang sang istri yang terus terlihat berbunga-bunga oleh ulah tak terduganya tadi. Entahlah apa yang dipikirkan Faris sehingga dia berniat mengerjai Amira seperti tadi pagi. Cukup sekali saja, karena sebenarnya ia sungguh tidak tega melakukan itu terhadap wanita yang dicintainya. Manja, benar-benar kata yang tidak bisa ia lontarkan sebenarnya. Sudah seharusnya kan dia melakukan itu, ia sadar terkadang ia juga sering minta dimanjakan di saat-saat tertentu oleh Amira. Beberapa saat kemudian, Faris langsung menggandeng tangan Amira saat mereka mulai memasuki gedung rumah sakit. Tak puas hanya menggandeng laki-laki itu lantas merah pinggang istrinya untuk mengapitnya selama mereka berjalan. Ia tahu cara pandang orang-orang saat melihatnya, terserahlah jika mereka nanti akan mengatakannya budak cinta. Biar saja dia merasa kalau dunia milik mereka berdua saat ini. Mereka liatin kita terus. Bisik Amira pada deretan perawat rumah sakit yang entah kenapa tiba-tiba berjejer di sisi lorong. Biarin. Balas Faris. Kita berlebihan gak sih? Amira menatap telapak tangan Faris yang menempel di pinggangnya. Enggak, Faris kemudian tersenyum. Laki-laki itu tetap tidak peduli pada pandangan orang lain. Aku kan ngegandeng kamu. Kecuali aku ngegandeng perawat yang itu, tunjuknya pada sosok perawat yang tak berkedip menatap mereka. Terang saja dinotis oleh seorang Faris perawat tersebut lantas mendadak serasa mimisan. Ih, gak usah ditunjuk juga, ujar Amira gemas. Faris tersenyum. Bumilnya cemburu ternyata. Pada kenyataannya orang-orang di rumah sakit tersebut hanya merasa tersanjung oleh sosok kedua orang yang mengalihkan perhatian itu. Mereka mungkin tidak menyangka seorang Faris yang dianggap berwibawa saat terlihat di layar kaca ataupun di hadapan para pejabat dan rekan-rekan bisnis beserta bawahannya selepas mewarisi jabatan sang kakek. Rupanya adalah sosok yang terlihat sederhana serta juga seorang suami yang tidak malu memperlihatkan pada semua orang bahwa ia sangat mencintai istrinya. Derajat-derajat. Derajat-derajat. Faris tengah menatap serius layar monitor yang terpampang di hadapannya. Sementara itu Beta tengah mengoleskan gel pelumas khusus di kulit perut Amira yang tengah berbaring. Sementara itu Amira nampak gugup dengan rasa penasaran yang membumbung tinggi itu terus ia rasakan. Sebentar ya Bumil, ujar Beta seraya tersenyum di sela-sela proses tersebut. Gak sabar Mbak mau lihat Reyana, sahut Faris antusias. Beta menatap penuh tanya. Reyana, nama anak kalian. Udah disiapin ya, namanya lucu, wanita itu terus tersenyum. Tahu nih Mbak, jenis kelaminnya aja belum kelihatan. Tapi dedeknya terus-terusan dipanggil Reyana. Kalau nanti anak kita laki-laki gimana? Dia bisa tersinggung loh kamu panggil Reyana. Amira bersungut. Kalau nanti anak kita laki-laki, namanya aku ganti dong Mir, sahut Faris pelan dengan mata fokus melihat ke layar monitor. Mana Mbak gambarnya kok belum ada? Faris tidak sabar. Sebentar, sabar ya. Dokter muda itu terus tersenyum ramah. Beberapa saat kemudian Beta mulai menempelkan transduser ke bagian kulit perut Amira yang sudah diolesi pelumas berupa gel sebelumnya. Ia pun mulai menggerakkannya secara perlahan. Maka mulai nampak gambar yang sedari tadi tidak sabar mereka lihat, khususnya kedua calon orang tua itu, mereka tampak sangat antusias dan bahagia. Rasa haru menyelimuti hati Amira, bahkan ia tidak sadar saat Faris beberapa kali mengecup dan mengelus kepalanya dengan lembut. Sesekali Faris juga menempelkan wajahnya di kepala Amira sembari melihat ke arah monitor. Agaknya laki-laki itu merasa sangat bangga kepada istrinya yang hebat karena telah menjadi perantara tumbuh dan berkembangnya buah hati mereka. Ih, kakinya kecil, lucu, ujar Amira refleks. Kok nggak gerak Mbak? Padahal akhir-akhir ini aku ngerasa dia lebih aktif di dalam perut.
Tanya perempuan yang sedang diselimuti haru itu penasaran. Mungkin dia malu kita lihatin. Sahut Faris. Dia mirip kamu deh kayaknya, pemalu. Tambahnya lagi. Beta tersenyum sesaat memperhatikan kedua pasutri itu. Lucu. Sebenarnya bayi dapat aktif bergerak itu bisa tergantung dari kondisi lingkungan di sekitarnya saat ini. Beta mulai menjelaskan. Saat ini kondisi bayi kalian sedang tenang. Dan di saat suasana tengah gaduh, seperti saat Amira sedang makan, janin bisa terbangun akibat suara pergerakan usus ketika ada makanan yang masuk ke dalam usus ibu. Jadi intinya bayi kalian bisa bergerak di saat-saat tertentu, tidak tergantung dengan kondisi yang Mbak jelaskan tadi. Keduanya kemudian mangut paham oleh penjelasan itu. Dan, mereka pun kembali menatap layar monitor. Oh, iya Mbak, lihat jenis kelaminnya gimana? Tanya Faris heboh. Amira yang tak kalah penasaran ikut menatap Beta penuh tanya. Beta tahu kedua pasutri ini terlihat begitu penasaran. Karena merasa ada sesuatu yang perlu dijelaskan maka dokter cantik itu mendekati layar monitor. Dilihat dari posisi bayi kalian saat ini, ia kemudian menatap Faris dan Amira bergantian. Maaf ya, sepertinya belum memungkinkan untuk melihat jenis kelaminnya, ujar Beta merasa tidak enak. Kenapa? Kok bisa Mbak? Tanya Faris kecewa. Beta mulai menjelaskan kembali. Posisi kedua kaki dedek bayinya menyilang di area kelamin. Jadi jenis kelaminnya belum bisa diketahui saat ini. Beta menunjuk gambar tersebut di mana posisi kedua kaki bayi tersebut memang menyilang dengan kedua tangan yang terlipat di depan. Faris mendesah. Yah si adek pakai ditutupin segala. Celetuk Faris. Anak kita malu mir sama orang tuanya sendiri. Abang itu ada-ada aja deh. Amira terkekeh menatap suaminya. Sabar nanti kita juga bakal tahu jenis kelaminnya dia. Kamu udah siapin kan? Nama satu lagi, siapa tahu nanti anak kita laki-laki. Ia menatap layar monitor kembali seolah tidak puas. Faris mengangguk pelan. Tapi nama Reyana bagus mir, laki-laki itu bersikeras. Kamu gak suka dengan nama Reyana? Bukan gak suka. Nama itu cocoknya untuk anak perempuan, abang, ujar Amira penuh pengertian sembari matanya masih menatap gambar indah di depannya. Belahan jiwanya, benar-benar membuat hatinya tersentuh. Benar-benar sangat hormonal, hanya melihat gambarnya saja Amira merasa sebahagia ini dan sangat-sangat terharu. Kepala, kaki, mata, hidung semuanya. Semuanya benar-benar mungil ia lihat. Rasanya Amira ingin cepat-cepat memeluknya dengan erat. Ya udah, nanti kalau dedek yang ini lahirnya laki-laki, kita langsung bikin lagi ya yang perempuan, biar bisa dikasih nama Reyana, gimana? Perkataan kali ini mampu mengalihkan pandangan Amira yang tengah fokus memperhatikan bayi mungil mereka dari layar monitor. Ia memandang suaminya itu tak percaya. Ya Tuhan, yang ini saja belum lahir sudah berencana untuk memiliki anak lagi. Amira geleng-geleng kepala, tidak habis pikir dengan pikiran suaminya. Semoga saja Beta dan dua bidan di sana tidak mendengar apa yang barusan Faris katakan. Faris paham raut wajah itu, bercanda mir. Bisik Faris lalu terkekeh pelan. Sepulangnya mereka dari rumah sakit. Atas permintaan Amira yang tiba-tiba ingin makan makanan kesukaannya yang berada di dekat kampus. Faris pun segera mengabulkan permintaan istrinya. Laki-laki itu kemudian segera menghentikan mobilnya di pinggir jalan dekat rumah makan yang ditunjuk oleh Amira. Kamu tunggu di mobil ya, pinta Faris pada Amira yang kala itu hendak beranjak mengikuti dirinya. Tunggu di mobil aja. Antriannya panjang, ia menunjuk antrian pembeli makanan di sana. Tapi, jangan turun, nanti kena debu, terus kepanasan. Oleh perkataan itulah akhirnya Amira pun kembali duduk rapi di dalam mobil. Memang ya kalau suami sudah memberi titah, sebagai seorang istri dirinya pun langsung nurut. Seperti ada sebuah energi asing yang tidak ia ketahui dalam sosok yang sering orang-orang sebut dengan suami itu. Sembari menunggu Faris yang tengah membeli makanan. Perempuan itu mengedarkan pandangannya ke segala arah dari balik kaca jendela. Tapi tunggu.
Seketika ia melihat seseorang berjalan cepat melewati mobil mereka. Itu Bianca. Terus kenapa dengan Bianca? Baiklah, kenapa juga dia harus heboh? Memang sejak dari hari itu Bianca sudah tidak pernah lagi melontarkan kata-kata tidak manusiawi padanya. Hanya saja Amira merasa wanita itu masih sering memperhatikannya diam-diam. Lalu yang Amira lihat seterusnya adalah Bianca yang berjalan menuju sebuah mobil berwarna merah cerah. Ia pun tiba-tiba mengingat sesuatu. Mobil merah itu, bukannya dia sangat mengenalnya. Maka dengan hati yang penasaran Amira pun membuka pintu mobil dan segera turun. Saat itu yang ia lakukan hanya mengikuti kemana langkah kakinya menuju. Berjalan di sisi trotoar bergerak ke arah mobil merah cerah itu. Dek, matanya membelalak. Benar, mobil merah itu. Astaga, perempuan itu sudah bebas rupanya. Tapi tunggu, apa hubungannya dengan Bianca? Namun di tengah rasa penasaran itu, tiba-tiba Amira tersentak kaget saat ada yang mencekal pergelangannya. Ia pun refleks menoleh ke belakang. Ya ampun, aku cariin kemana-mana, di sini kamu ternyata. Ujar Faris ngos-ngosan. Kamu ngapain di sini Mir? Tanyanya khawatir. Tadi aku lihat. Amira menoleh kembali ke arah mobil merah cerah yang ia lihat tadi. Sudah hilang. Mereka sudah pergi. Mir. Amira mengerjap mendengar suara suaminya. Kamu lihat apa sih? Amira menggeleng pelan. Kemudian gadis itu kembali berbalik ke belakang. Bianca dan wanita itu. Mereka ada hubungan apa? Apa karena itu, Bianca terus-terusan mengganggunya selama ini? Kita pulang yuk. Ajak Faris. Kayaknya kamu kecapean. Faris mengusap kening berkeringat. Amira khawatir. Mir, kamu gak usah khawatir. Aku akan berusaha buat ngelindungin kamu. Amira mengangguk pelan dan menunduk. Ada keraguan dalam hatinya saat ini. Biar bagaimanapun wanita itu pernah menjadi trauma besar dalam hidupnya dan juga duri di antara hubungannya dengan Faris. Mir, apa? Lanjut yuk, tanggung nih. Ini tadi kamu yang mintakan, malah diberhentiin di tengah jalan. Amira mencubit tangan Faris. Masih sempet-sempetnya, aku lagi curhat. Sakit yang sayang, protes Faris sembari mengelus-ngelus bagian kulitnya yang sedikit memerah akibat ulah jari lentik istrinya. Karena mata yang membulat itu belum merespon. Faris kemudian meraih tubuh polos istrinya dan mendekap erat namun masih berusaha melindungi perut buncit sang istri. Tapi ada yang lebih sakit lagi, mengendus di area ceruk leher bumilnya dan menghisap di sana. Lanjutin ya, kamu gak sengaja bikin aku tersiksa kan? Amira mendorong tubuh Faris pelan. Aku lagi gak mood, lain kali aja kita lanjutin, dengan raut wajah datar. Jangan bercanda dong sayang. Faris meraih tubuh Amira kembali. Aku gak bercanda, ini serius. Setelah mendorong tubuh Faris kembali, ia lalu mendesah pelan. Kayaknya aku mulai bosan deh. Bosan? Amira mengangguk. Kamu, bosan sama aku? Tanya Faris pelan. Amira. Faris memiringkan kepalanya heran. Ya ampun. Mir, jangan bercanda dong, ucapnya tak percaya. Aku gak bercanda, gak tahu kenapa aku jadi gak mau sama kamu. Kata-kata Amira kali ini benar-benar mampu membuat Faris sakit hati. Jantung Faris tiba-tiba berdegup kencang. Mir, aku benar-benar gak ngerti apa maksud kamu, aku ada salah. Amira diam, gadis itu malah sibuk menutupi tubuh polosnya dengan selimut. Kemudian perlahan melangkah turun dari ranjang. Amira, Faris berseru penuh tanya. Ia kemudian mendorong tubuh Faris pelan. Aku lagi gak mau, gak tahu kenapa tiba-tiba aku gak mood, aku bosan, suaranya pun tiba-tiba merendah. Faris mulai frustasi. Apa ini ada hubungannya dengan cerita kamu tadi? Amira masih terdiam, perempuan itu kini telah berganti memakai kimono di tubuhnya. Sementara selimut yang ia kenakan tadi diletakkan kembali ke atas kasur. Jawab aku. Faris menaiki ranjang untuk mendekati Amira yang ada di sisi seberang ranjang. Aku benar-benar, lagi malas sama kamu. Amira mendongak untuk menatap Faris. Faris kemudian meraih tangan Amira.
Kenapa kamu tiba-tiba jadi begini?